Mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa. Jokowi digugat. Seruan Jokowi mundur terus menggema. Presiden gagal, wajib mundur, atau kita paksa turun. Pedagang angkringan gugat Jokowi ke PT UN, minta PPKM dihentikan dan ganti rugi karena tidak sah sesuai undang-undang kekarantinaan. Melansir portal Islam, Presiden Joko Widodo atau Jokowi digugat oleh seorang pedagang angkringan bernama Muhammad Aslam ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Gugatan bernomor 188-G-TF-2021-PT UN Jakarta. Dilayangkan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang sudah berlangsung sejak Juli 2021 lalu. Situs resmi PT UN Jakarta yang dikutip pada hari ini Selasa 10 Agustus 2021 memperlihatkan dalam petitum gugatannya, Aslam meminta hakim memutuskan pelaksanaan PPKM tidak sah. Kebijakan itu dinilai tak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Gugatan kedua adalah soal penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang diminta batal atau tidak sah. Ketiga, meminta pemerintah menghentikan PPKM dan mencopot Luhut dari koordinator PPKM. Keempat, mewajibkan kepada pemerintah untuk mengganti kerugian yang dialami oleh senilai Rp300.000 atau weekday dan Rp1 juta weekend terhitung sejak PPKM darurat tanggal 3 Juli 2021. Kelima, menghukum Presiden Jokowi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara. Sebelumnya PPKM resmi diterapkan pada 3 Juli lalu, namun belakangan karena tren penyebaran kasus belum terkendali, kebijakan itu diperpanjang dalam beberapa periode PPKM. Senin kemarin, pemerintah resmi memperpanjang PPKM level 3 dan 4 pada 10-16 Agustus 2021. Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Panjaitan mengatakan kebijakan perpanjangan kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta masukan-masukan dari berbagai ahli di bidangnya. Cara menyerah yang paling brutal dari rezim sudah gagal. Dosen Nanyang Technological University atau NTU, Prof. Zulfikar Amir melalui akun Twitter @sociotelker memberikan kritikan keras penanganan pandemi rezim Jokowi yang dinilai sudah gagal. Cara menyerah yang paling brutal dari rejim yang sudah gagal, ujar Prof. Zulfikar di akun Twitternya @sociotelker Selasa 10 Agustus 2021. Prof. Zulfikar merespon berita pemerintah hapus angka kematian dari indikator penanganan corona. Hal ini disampaikan oleh Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan saat mengumumkan perpanjangan PPKM level 4 hingga 16 Agustus. Hal itu, kata Luhut, diakibatkan oleh adanya kesalahan pada saat memasukkan data kematian. Sehingga keputusan selanjutnya yakni dengan meniadakan angka kematian dari indikator penanganan COVID-19. Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian, kata Luhut. Hingga saat ini Indonesia kerap melaporkan kasus kematian harian tertinggi di dunia.
Kemarin terdapat 1.475 kasus kematian yang dilaporkan. Sebanyak 108.571 orang telah dilaporkan meninggal dunia selama pandemi berlangsung. Meski begitu, Luhut mengatakan Indonesia telah berhasil turun hingga lebih dari setengah dari puncak kasus pada 15 Juli lalu. Dari data yang didapat, penurunan sudah dapat hingga 59,6% dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 lalu. Momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga, jelasnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.